masih dibuat banget. Masih semangat. Mana suaranya? Yang dari Bali mana suaranya? Luar biasa, cantik-cantik, terima kasih. Dan Sukabumi mana suaranya? BSI mana suaranya? Penter mana suaranya? SMA Negeri 45 mana suaranya? Kamu dari mana sebenarnya ya? Dari tadi di sini duduk. Kembali ke lab. Masih untuk Pak Anas nih. Pak Anas, subhanallah ya. Luar biasa. Minum dulu nggak apa-apa? Itu padahal properti 2 tahun di situ. Menurut informasi nih Pak Anas. Pak Anas ini pelawak jangan-jangan nih. Kayak almarhum Suroto ya Pak. Pak Anas dianggap aneh karena membuat pupuk tikus. Membuat pupuk tikus. Makasih Kus. Bapaknya tikus berarti ya. Gimana nih reaksi orang-orang yang dulu memandang Pak Anas itu sebelah mata nih? Monggo Pak Anas. Jadi awalnya ini memang waktu saya mau bangun ini atau saya mau membuat pupuk itu, jangankan orang-orang di luar atau di luar keluarga saya, orang-orang lain, istri saya pun pernah agak meninggalkan saya ke rumah mertua saya, karena dianggap saya gila, dianggap saya gila, karena tidak pernah terbayangkan sama dengan sekarang Mas ya. Saya bersama dengan Mas Tukul di sini, malam ini saya bisa membunuh tikus di kampung saya. Wow. Nah, jadi satu teknologi itu saya temukan, berhasil saya kumpulkan tikus. Saya lagi mencoba untuk membuat pupuk tikus itu. Bagaimana tikus ini dengan mempunyai daging yang sangat berprotein ini, saya kumpulkan, saya buat sumur beton. Sumur beton itulah saya lengkapi dengan alat-alat saringan. Disitulah tersaring dan keluar ini. Dan waktu itu tidak ada orang yang percaya. Dengan satu keyakinan saya bahwa ini satu saat akan berhasil, jadi tetap saya melangkah, buta saya punya mata, kutilikan saya punya telinga untuk tetap melangkah. Amazing, wonderful, incredible, extraordinary, 100% correct, great. Silakan, ada yang mau ditanya? Itu kan istilah dari pembusukan ya Pak ya? Iya ya. Itu aromanya kan jadi pupuk cair. Aromanya gimana Pak? Pas itu pertanyaan yang cukup bagus. Walaupun orangnya yang nanya nggak seberapa ya. Jadi begini Mas, ini persoalan yang perlu masih saya hadapi. Persoalan pembusukan, tentu namanya bangkai pasti akan bau ya. Dia aja masih hidup udah bau Pak. Oh iya. Tapi aromanya kan smells good. Bau itu kan ada dua, bau yang enak maupun tidak enak. Iya maaf. Tapi yang nggak enak pun jadi pupuk, apalagi yang enak lebih jadi pupuk. Jadi ini saja masalahnya, karena saya punya prinsip. Saya rasa petani di Indonesia prinsipnya juga begitu. Apapun dari tanah, mari kita kembalikan ke tanah untuk menjaga kesuburan tanah pertanian kita di Indonesia Republik ini. Subhanallah, luar biasa. Jadi masalah aromanya, pembusukannya itu yang membuat dulu hampir saya mundur dari percobaan saya, temuan saya itu. Setelah saya mengambil beberapa sampel terus dengan kemasan-kemasan, dan saya mengambil beberapa cairan-cairan atau dari tanaman-tanaman atau dari buah-buahan atau dari ini, saya campur untuk bagaimana menghilangkan bau itu. Alhamdulillah untuk sementara ini saya sudah mendapatkan, namun belum sempurna. Tetapi ke depan saya tetap untuk bagaimana berupaya bangkai tikus itu saya bisa menghilangkan baunya, dan hasilnya untuk lahan pertanian tanaman akan lebih bagus. Luar. Selalu dicoba terus, nanti kalau butuh biaya nanti tenang aja. Oh, mau bantuin? Saya doakan mudah-mudahan ada banyak yang silakan, ada yang mau nanya silakan. Mas Tukul tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Anas, ternyata saya pikir Pak Anas nih lulusan dari Institut Pertanian gitu, ternyata SMP juga nggak tamat. Jadi maksudnya
yang belum tamat SMP aja bisa menghasilkan kayak gini, gimana yang kuliah teman-teman di sini? Pendidikan tuh nggak jadi ukuran, yang penting daripada niat kita. Betul. Kamu kadang-kadang sekolah, kuliah kadang-kadang punya keinginan yang sebetulnya Anda disertai dengan nafsu saja, tapi tidak dengan ketulusan. Ya, makanya harus di chemistry antara pendidikan. Silakan Pep. Dan dia bawa oleh-oleh buat Mas. Apa Mas? Nih Mas. Oh iya nih. Buat cemilan katanya Mas. Spesial Mas. Spesial dari tulang-tulang tikus. Gigi. Gigi lebih terus tepatnya sentuh gigi giginya. katanya. Oh, katanya mau ganti gigi nggak apa-apa bisa Mas. Tapi ini aku setuju. Saya lihat dari dia kan melihatnya waktu itu tadi bangkai tadi. Begitu ada bangkai tikus di situ, terus tumbuhan itu bisa subur. Nah, itu dilihat, dibaca, akhirnya dia belajar sama alam tadi, UAS tadi, Universitas Alam Semesta tadi. Jadi terus dia dengan praktek akhirnya dicobalah dengan tikus-tikus yang lain, tumbuh jadi subur. Jadi akhirnya menemukan ini dicoba. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Anas. Nah, pemirsa pasti penasaran kan dengan ingin tahu gimana cara membuat pupuk tikus tersebut. Nih kita punya cuplikan ya, kita lihat. Untuk merubah hama tikus menjadi pupuk, Pak Anastika menggunakan pagar setinggi 1 meter yang dibangun mengelilingi area persawahan dan dibuat lubang kecil di beberapa bagiannya. Di dalam lubang tersebut dipasang perangkap tikus. Untuk 1 hektar sawah dibutuhkan sedikitnya 50 perangkap tikus. Sebagai alat pancingnya, Pak Anas meletakkan padi dan tanaman lain agar tidak ada tikus yang meloloskan diri. Bapak dua anak ini juga menyiapkan 27 ekor kucing liar. Bangkai tikus selanjutnya diberi air untuk mempercepat proses penghancuran dan fermentasi. Air hasil fermentasi itu kemudian dialirkan ke sebuah sumur penampungan sebelum digunakan sebagai pupuk. Luar biasa ya. Itu kalau mungkin pemirsa di rumah maupun studio ingin mencoba ya praktekkan dulu dari pot-pot bunga itu, disebarkan itu cairan itu. Aku yakin praktekkan, bukti otentik. Jadi jangan banyak teori, ini udah praktek, pasti subur ya. Kembali ke laptop untuk Pak Anas lagi nih. Boleh ditunjukin hasil dari fermentasi hama tikus nih, monggo silakan. Oh ini. Jadi hanya untuk saya tunjukkan dari luar saja, Mas. Karena di sini ada belum saya olah. Nah, ini langsung dari ini ada dari bangkai tetesan seperti ini. Kalau ini Mas ada tanah langsung kita siram hanya hitungan menit tanah itu akan menghitam. Ini saya Mas belum tahu apa penyebabnya karena saya hanya menggunakan secara manual saja, belum ada semacam penelitian yang bisa memastikan ya itu. Tapi tetap kita sama-sama dengan pemerintah sekarang untuk bagaimana untuk kita menggali. Nah, ini apa ini, Pak? Kalau ini Mas, ini saya sudah olah ini Mas. Ini kalau baunya sudah agak kurang ini. Kalau ini? Iya. Itu masih bisa terasa, tapi saya sudah bungkus. Terasa Mas ya. Ini. Ya ini ada netralisirnya nanti biar aromanya bisa hilang. Iya. Jadi ini berarti besok tikus-tikus jangan dibuang, ditaruh di pot, dicoba aja. Di jus, bawah. pakai es. Iya bisa. Aku setuju. Iya. Berarti Bapak udah biasa dong nyium baunya, Pak? Oh, kalau itu Mbak sudah biasa. Cuma kalau kadang saya tidak kalau agak terlalu, karena ini kan saya punya tabun itu sudah tabun yang di sebelah ini warna sudah saya cek itu 18.411 ekor di situ, Mas. Iya. Oh iya maaf. Setelah pembusukan itu kan ada limbahnya nih Pak. Pasti kan ada sisa-sisa dari pembusukan itu dikemanain Pak? Pupuk tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada. Karena ini pembusukan itu otomatis kan daging hancur. Tulang kan ini terpisah karena saya amati hanya gigi tikus yang bisa bertahan sampai ini umurnya Pak sudah 8 tahun ini. 6 sampai 8 tahun umur ini. Jadi karena begini Mas ya, di tempat saya itu tadi saya punya sanggar tani yang diberikan kepada pemerintah Pak Bupati Pinrang untuk sebagai tempat studi banding petani-petani dari berbagai kabupaten, bahkan ada di luar Pulau Sulawesi, untuk bagaimana kita bertukar pengalaman tentang hama ini. Jadi di situ saya olah dengan sistem tadi itu yang tabun itu. Jadi dagingnya itu akan hancur
Ya, ya. menjadi air, tulangnya akan tersaring. Ya. Nah ini saya kumpulkan, bulunya akan tersaring juga, terpisah. Jadi kalau untuk merasa limbahnya saya rasa tidak ada. Jadi anggaplah limbah itu ke sawah. Pupuk juga. Ya. Terus satu botol ini berapa tikus nih biasanya hasil dari itu? Oh, Atau saya cairan saya belum bisa Mas untuk ini Itu untuk mengukur. berapa 300 tikus itu ada berapa cairan jadinya? Oh, banyak sekali, banyak apa? Kalau kita mau ukurkan di sana di 2 meter dia punya tinggi, ya. Dimensi lingkaran itu 90 cm. Jadi iya. Jadi berkisaran itu sampai 3.000-an liter. Wow. Ini kerjasama. Prosesnya berapa lama Pak dari mulai masukkan tikus sampai akhirnya jadi pupuk itu Pak? Kalau prosesnya yang bagus kita gunakan 3, 6, 8 bulan bisa. Oh ya? Iya. Tidak begitu membusuk langsung ambil ini cairan, tidak. Biasa saya lihat akan menimbulkan penyakit terhadap tanaman. Jadi kita harus dulu diamkan, terus kita campur yang apakah kita ambil lumpur tanah kita kasih halus baru kita campurkan, maka itu lumpur itu akan bisa menekan baunya itu. Luar biasa. Sekarang waktunya it's time to win. Halo, wasonya jangan lupa. Passwordnya, halo. Minum panter pasti benar. Oke. Maaf dengan Bapak siapa? Namanya di mana? Rumahnya siapa? Namanya Dengan siapa? Tomat di Rumahnya Palembang. mana? Di Palembang. Nah. Namanya Pak siapa? Tomat. Somad. So good lah ya. Silakan Pep. Pertanyaannya, Ya. apakah tema Bukan Empat Mata malam ini? A. Inovasi. B. Kenceng-kenceng banget tuh Pep. Kan biar kedengeran. Tapi kan sono aja, ini masih sehat Pep. Inong. C. Ini oke. A. Inovasi. Gimana Mas? Bener dong jawabannya. Betul. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipersembahkan oleh Penter. Minum Penter pasti benar. Rasa jeruk, rasa baru, jeruk, nanas, segernya spektakuler. Jangan kemana, tonton di Bilanat. So